Untuk hari ini ya materinya lanjutan dari kemarin ya. Kalau sebelumnya kemarin kita bahas praktikumnya ya, footprinting ya, scanning, footprinting ya, footprinting, scanning, enumerasi itu seperti satu tahapan gitu ya di keamanan jaringan ya. Eh, Biasanya kalau berkaitan dengan ethical hacking itu di tahapan reconnaissance ya. Jadi kita mengenali target ya. Atau mungkin kalau kita jadi orang yang melakukan testing ya pada sistem kita, aplikasi kita itu eh, kita analisis ya, apakah ada celah ya. Untuk yang pertemuan sebelumnya kemarin ya, footprinting ya mengumpulkan segala informasi dari target yang terpublikasi via internet, baik teknis maupun non teknis ya. Jadi biasanya informasi yang digali itu sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin informasi yang dicari ya. Di situ termasuk informasi umum ya, informasi jaringan, informasi sistemnya sendiri ya. Kalau informasi jaringan salah satunya apa informasi jaringan dan sistem ya yang sudah dilakukan di tahapan scanning ya dengan Nmap di pertemuan kedua ya. Itu kan bisa dianalisis ya kondisi jaringannya, port berapa yang diizinkan atau yang terbuka ya, kemudian apa IP-nya ya di tahapan footprinting juga ya. Itu kayak satu kesatuan gitu ya. Kalau informasi jaringan ya alamat IP, domainnya, nama servernya, mail server, kondisi jaringan. Nah, ini bisa dipadukan antara tool-tool yang ada atau aplikasi yang digunakan di footprinting sama yang di scanning kemarin. Kemudian sistem operasi ya, mungkin plugin yang digunakan, fitur sistemnya ya. Kemudian juga informasi personal ya, misalkan terkait dengan domain ya. Atau mungkin di situ dicari administratornya gitu ya, informasi administratornya gitu. Nah, itu semua itu di tahapan awal ini ya, di tahapan awal ini. Kemarin Anda sudah coba ya beberapa ya, jadi dari UIS ya mencari informasi tentang domainnya ya, terus NS lookup ya. Biasanya kalau secara umum hanya menggunakan NS lookup ya untuk tahu IP-nya ya. Ya mungkin kalau Anda ingat juga tentang di manajemen Jarkom dulu ya mapping di DNS server ya mapping dari IP ke nama ya. Hanya yang kita lakukan sebaliknya ya, kita tahu IP-nya, pengen tahu IP-nya. Terus di situ digali lebih dalam lagi ya. Mungkin LAN server apa yang ada di situ, mail server apa yang ada di target ya, di target kita ya. Dengan DIG ya atau domain information grouper ya. Untuk yang lebih dalam lagi kita menggunakan World Web ya. Di sini beberapa informasi bisa diketahui ya, misalkan web servernya ya, versi web servernya, mungkin ada informasi CMS ya, kalau dia menggunakan CMS yang digunakan, kemudian mungkin berkaitan dengan SEO ya, mungkin terkait dengan Google Analytics-nya atau Webmaster Tool-nya ya di situ. Nah, itu World Web ya, itu bisa lebih dalam lagi ya. Ping ya, ini Anda sudah familiar ya. Nah, terus juga informasi umum ya, informasi umum. Misalkan
pimpinannya siapa. Misalkan kita menyasar atau target yang disasar sebuah organisasi, itu informasi umumnya apa, struktur organisasinya seperti apa, kemudian nama pemimpinnya siapa misalkan ya, kemudian informasi apa yang terkait dengan pemimpinnya tersebut ya. Nah, banyak hal yang bisa digunakan ya. Mungkin dari informasi dari sosial media mungkin ya, atau mungkin sosial media bisa, atau mungkin website yang berkaitan dengan profil seseorang, misalkan di website People atau mungkin di LinkedIn gitu ya. Nah itu mungkin bisa digali lebih dalam lagi ya. Kalau kita mencari informasi identitas ya, bisa gunakan aja search engine ya. Oke ya, itu yang kemarin di pertemuan ketiga ya. Untuk hari ini ya, kita ke tahapan yang lain lagi, yaitu enumerasi ya. Kita ke materinya. Hari ini kita bahas enumerasi ya. Apa itu enumerasi ya? Materinya sudah di-upload di Classroom ya. Coba Anda akses di situ ya. Enumerasi ya. Secara pengertian seperti ini ya. Telaah lebih detail terhadap sistem sasaran dengan mencari user dan sumber daya jaringan sehingga diketahui titik lemah proteksi yang ada ya. Proses penggabungan informasi atau pengambilan informasi secara mendetail. Informasi tersebut bisa berupa user atau sharing folder atau yang lain ya. Terus nanti dicari vulnerabilitasnya atau apa yang bisa dieksploitasi itu ya. Terus atau juga di sini bisa dikatakan proses penggabungan informasi yang telah didapat dari proses sebelumnya ya, untuk menghasilkan eksploitasi yang lebih lagi gitu. Toolnya banyak ya sebenarnya ya untuk enumerasi itu ya. Contohnya ada Nikto, ada Vector gini ya, SQL Layer ya, SQL Layer ya. Kemudian MM termasuk ya, MM termasuk bisa juga digunakan untuk enumerasi. Hari ini tapi kita coba yang aplikasi yang sudah ada di Kali Linux ya, yaitu Nikto ya. Nikto, kita gunakan Nikto. Nah, Nikto itu apa ya? Kalau kemarin ya, Nmap itu lebih banyak mungkin ke ini ya, berkaitan dengan infrastruktur jaringannya ya. Misalkan portnya yang terbuka berapa. Misalkan apakah ada service atau layanan di target itu yang menggunakan protokol UDP yang kemarin ya. Ada yang kita mencari versi dari layanan atau service atau aplikasi ya yang digunakan di servernya. Ada yang digunakan untuk mencari sistem operasinya ya. Ada untuk yang ngecek apakah ininya hidup atau tidak ya. Nah, itu kemarin ya, apa yang bisa dilakukan oleh Nmap ya. Kemudian kita coba pakai tool yang lain di sini ya, yaitu Nikto ya. Jadi Nikto ini lebih ke web ya, lebih ke web ya. Scanner web server ya, ini open source ya Nikto ya, yang mampu melakukan pengujian komprehensif untuk berbagai aspek ya, termasuk lebih dari 3.300 file atau CGI ya, yang berbahaya, yang potensial ya.
kemudian termasuk ratusan versi server ya, atau mungkin masalah spesifik server ya. Ini nanti tadi kan ini dikatakan ya numerasi kan lebih lanjut ya, proses lebih lanjut ya. Makanya ya butuh usaha lebih lanjut lagi. Jadi misalkan hasil dari Nikto itu ada beberapa catatan gitu ya, atau ada beberapa potensial vulnerability ya, dari target ya, nanti bisa dilihat lebih lanjut informasi itu apa gitu ya. Nah, keunggulan Nikto diantaranya nanti bisa ini ya, save report ya dengan format HTML, XML atau CSV ya, support web SSL ya, scan multiport pada server ya, termasuk mendapatkan subdomain ya. Bisa juga digunakan untuk enumerasi apex user ya. Misalkan targetnya itu tidak bagus keamanannya ya, prosedurnya, security-nya. Kemudian cek komponen yang sudah out of date gitu ya. Kemudian mendeteksi parking site ya, domain-domain yang diparkir bisa juga ya. Nah, ini sebelum ke Nikto-nya sendiri ya, ini ada statistik ya. 97 aplikasi yang dites oleh Trustwave ya, Trustwave itu vendor gitu ya, yang melakukan survei ya, memiliki satu atau lebih kelemahan. Ya, paling tidak ada satu atau lebih kelemahan. Ini datanya agak lama sih ya. Kalau saya baca reportnya yang terbaru itu ya dia bentuknya lebih detail gitu ya. Kalau yang statistik secara umum ini kemarin kok kayaknya nggak ada ya. Tapi lebih langsung ke detail ke permasalahan problemnya apa gitu. Tapi ini data yang agak lama ya, tetap bisa kita jadikan referensi ya. Vulnerable application. Jadi 97 ya. 90 lebih lah ini ya. 3 tahun terakhir 2013, 14, 15 yang dilakukan yaitu 90 lebih lah katakannya, ada 96, 98, 97 itu aplikasi itu punya kelemahan. Yang tidak satu ya atau lebih. Nah, kelemahannya apa? Di antaranya ini ya. Yang besar ya kalau kita lihat di statistik ini itu remote access ya, remote access, kemudian SQL injection ya, miskonfigurasi. Nah, ini ada 14% miskonfigurasi ya. Jadi miskonfigurasi ini kan gimana ya? Apa yang dilakukan oleh orang, operator atau mungkin admin gitu kan ya. Salah mengkonfigurasi itu resikonya besar ya, bisa menyebabkan kerentanan ya atau vulnerabilitas ya untuk sistem yang dimiliki ya kayak gitu. Mungkin kalau misalkan kayak gini aplikasi ya atau tool yang digunakan sebenarnya sudah mumpuni, tapi dia salah manage ya, salah menerapkan gitu. Nah, itu hal seperti itu aja itu sudah bisa membuat kelemahan ya, meningkatkan kelemahan atau sistemnya malah punya kelemahan kayak gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin ya kalau yang sudah digunakan ya katakan web servernya sebenarnya sudah baik ya, tapi dia tidak memaksimalkan konfigurasinya, tidak bisa memaksimalkan settingnya yang paling baik itu seperti apa sih itu. Nah, itu kemudian file upload, phishing ya atau social engineering, kemudian kode injection ya. Password yang lemah termasuk ya. Itu ada 7% ya. Weak password ini termasuk. Ya, jadi saat ini kan sebenarnya
Mungkin kalau kita menggunakan banyak aplikasi yang sudah super app gitu ya, super app atau mungkin aplikasi layanan-layanan yang umum di dunia itu kan biasanya dia sudah dilengkapi fasilitas atau apa fitur yang untuk mengecek ya. Kebanyakan kalau kita menggunakan situs-situs yang besar gitu ya, kita register di situ itu biasanya dicek, sudah dicek apakah disarankan ya, biasanya kalau passwordnya lemah itu tidak disarankan digunakan. Gunakan yang lain, coba yang lain gitu. Nah sebenarnya saat ini sudah banyak sekali ya yang seperti itu. Ya tapi kan nggak semuanya ya, nggak semuanya developer itu menerapkan itu ya. Sedangkan sistem di dunia kan ya banyak sekali kan, nggak yang besar-besar aja. Nah, maka masih jadi ini juga ya, weak password itu jadi apa permasalahan ya, permasalahan faktor judulnya statistik ini kan factors contributing to compromise. Nah, ini kan faktor-faktor yang berkontribusitas untuk compromise ya, untuk sistemnya ya disusupi gitu kan, atau sistemnya diserang kayak gitu. Ya ini banyak faktor tersebut ya. Nah ini perlu diperhatikan ya ini ya. Kalau misalkan nanti Anda suatu saat sudah kerja, ditugaskan atau mungkin ada job untuk develop aplikasi, perlu semua aspek itu perlu dipertimbangkan ya, dari sisi prosedur misalnya, dari codingnya ya, dari codingnya sendiri, back end-nya ya. Kemudian dari sisi servernya, konfigurasinya itu ya paling tidak minimal lakukan yang aman gitu. Terus mungkin dari sisi prosedur juga, salah satunya itu tadi ya, misalkan disiapkan prosedur, misalkan kalau registrasi user ya, jangan sampai usernya itu pakai password yang mudah. Ya. Nah itu nanti bisa jadi jalan itu ya, masuk ke sistem Anda oleh mungkin orang yang jahat gitu ya, mengacak-acak aplikasinya atau sistemnya kayak gitu. Jalannya ya itu tadi, gara-gara itu tadi. Maka ya cepat mungkin disiapkan prosedur ya, jangan sampai weak password yang diinput oleh usernya gitu. Ada pertanyaan mungkin sampai sini sebelum lanjut? Silahkan ya kalau ada, monggo langsung open mic ya. Kemudian kita kembali lagi ke Nikto ya. Kita ini bicara Nikto lagi ya. Yang dilakukan Nikto ya, itu adalah memeriksa jalur yang valid ya. Nah, penting untuk diingat bahwa untuk kita saat kita cek web server ya, atau server web itu pada nama host virtual yang berbeda, bisa ya, bisa langsung pada alamat IP, bisa ya, bahkan pada subjalurnya ya, atau mungkin path-nya gitu ya. Masing-masing cara ya, cara untuk scan ini nanti ya pasti menampilkan ya hal yang berbeda. Misalkan ilustrasinya kayak gini ya. Nah ini ya, ini kita scan ya Nikto, kemudian 3 contoh ini ya. Mungkin langsung tertarget ke IP ya, IP-nya. Itu mungkin memberikan hasil A ya, atau mungkin cara yang lain. Biasanya kalau mungkin di server itu atau satu IP ya, dia di dalamnya ada layanan-layanan yang berbeda ya. Itu mungkin dibuat virtual host ya. Dibuat dibagi-bagi menjadi virtual host. Di mapping misalkan ada yang untuk web server, ada yang untuk email server dan seterusnya. Kita scan yang lain ya, yang lebih detail lagi ya, virtual host itu ya pasti nanti akan menimbulkan atau menghasilkan hal yang berbeda ya. Atau kemudian juga yang lebih spesifik lagi. Jadi virtual host ya yang kedua ya. Virtual host as a target. Kemudian IP, yang pertama tadi IP. Ini di dalam IP mungkin ada virtual host-nya ya. Dua hal ini memberikan hal yang berbeda.
Terus ada lagi ini tes path-nya ya, as a root ya. Dan mungkin kalau sudah tahu yang spesifik ya, path yang spesifik itu juga memberikan hasil yang berbeda. Contohnya seperti ini mungkin ya, kalau belum bisa membayangkan ya. Dari gambar itu tadi ya, kita ambil contoh PHPMyAdmin ya. Ini alat yang paling umum ya untuk mengelola database ya. Ini bisa jadi target yang baik bagi penyerang jika yang dikelola dengan buruk ya, atau belum ditambal. Atau ada celah, tapi celah itu tidak ditutupi ya. Biasanya kalau kita gunakan ini ya, itu kan path-nya kayak gini ya, IP/phpMyAdmin ya, atau nama domainnya ya, atau nama domain /admin/phpMyAdmin ya. Kalau di-scan pakai Nikto ya kalau mau detail ya 3 hal, contohnya ini tadi ya, itu kemungkinan ya dimungkinkan dia memberikan hasil yang berbeda ya, karena dia spesifiknya. Jadi untuk menemukan atau mungkin menggunakan aplikasi Nikto itu harus mentarget ketiga lokasi tersebut misalnya. Atau mungkin juga di sini ada sebuah server tadi ya, di dalamnya ada banyak virtual host, banyak layanan ya. Nah, itu ya perlu digali lebih dalam lagi. Nikto ya untuk cara mendapatkannya ya dan menggunakan. Kalau kita sudah menggunakan Linux ya, basis Linux ya, itu biasanya kita bisa install paketnya ya, pakai apt misalkan apt install Nikto ya, apt-get install Nikto, atau mungkin cara manual kita download paketnya, kita ekstrak, kita install ya, atau yang cara mudah ya menggunakan Kali Linux ya, karena include di dalam itu ya. Kita gunakan yang ini aja ya, belajar ya. Ya, anggap kalau untuk instalasi download paket yang manual, kemudian instalasi itu Anda sudah bisa menggunakan ya. Jadi kita tinggal gunakan aja ya. Atau mungkin nanti di beberapa praktikum mendatang ya, misalkan ada IDS, yaitu nanti Anda perlu step by step gitu ya, install paket terus melakukan konfigurasi yang banyak ya, kemudian atau mungkin download manual ya, diekstrak kemudian diinstal, itu nanti kita coba di yang IDS ya. Kemudian tipe informasi yang perlu disiapkan ya, karena tadi dia spesifik ya, maka beberapa hal ini perlu kita perhatikan ya. Bisa dengan IP address ya, IP address, bisa dengan domain ya. Termasuk kalau websitenya secure ya, atau yang terenkripsi ya, TTPS, itu juga bisa dia. Untuk menggunakannya, kalau Anda sudah install Kali Linux ya, Nikto lokasinya di sini ya. Anda klik menunya ini ya, kemudian biasanya dia ada di sini. Nomor 2 ya, vulnerability analysis ya. Itu ada Nmap, ada Nikto ya. Nah, dari situ bisa digunakan ya, diklik digunakan. Yang misalkan kayak gini ya, kita sudah masuk ya di Kali Linux, kalau bisa jalankan as a root ya, pakai perintah sudo ya, sudo insu ya, nanti passwordnya kali ya, nanti biar ini privilege-nya root ya. Terus nanti di situ Anda kalau tidak paham ya, tidak paham sintaknya ya,
kita bisa cari bantuannya dengan ketik help ya, nikto. Nah ini nikto min help ya, nikto min help. Nanti keluar di situ ya contoh-contohnya atau contoh-contoh sintaknya yang bisa digunakan ya. Ya, yang ini yang biasanya digunakan ini target hostnya, URL-nya ini min host ya atau minha. Ya. Ini contoh sintaknya ya, nanti yang bisa Anda praktekkan ya. Formatnya yang umum kayak gini, nikto minha host tadi ya, terus spasi IP-nya atau hostname-nya. Ya. Contohnya nikto minha pbs.org misalkan, atau kalau misalkan dia HTTPS ya yang terenkripsi bisa pakai min SSL gitu. Di nikto itu juga hasil pencariannya atau hasil scanningnya bisa kita kita ekspor ya, kita ekspor ke format tertentu. Misalkan TXT, CSV tadi ya. Nah, itu kalau kayak gitu itu perintahnya ya nikto minha terus targetnya terus formatnya apa ya. Dikasih nama apa ya, formatnya apa, disimpan ke situ. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan dulu mungkin kalau sini. Silakan. Ada mungkin? Ada chat. Masih belum ada, Pak. Belum ada, oke. Oh, tak kira ada pertanyaan. Lanjut ya. Ini ada contoh lain ya. Contoh lain. Kemungkinan nanti hasilnya beda-beda ya. Nanti Anda coba scan ya. Mungkin yang kemarin, lanjutkan yang kemarin ya. Satu situs pemerintahan daerah boleh ya. Satunya mungkin untuk perbandingan paling tidak nanti lakukan 2 gitu ya. Anda cari yang lain ya. Untuk prakteknya kayak gitu ya. Nah, di sini nanti hasilnya bisa beda-beda ya. Jadi mungkin ada yang kalau memang sudah bagus ya yang nggak banyak temuannya mungkin. Tapi biasanya kadang yang menarik di Nikto kayak gini ya. Misalkan ini ya, ini contoh ya. Contoh dari Spartikel ya, ini ya. Nanti setelahnya saya contohkan juga ya yang sudah saya lakukan ya. Atau untuk contoh untuk Anda polimema ya. Kita bahas dulu ya. Di sini ya hasilnya ya setelah kita scanning ya pakai benar tadi nikto minha ya. Hostnya, domainnya ya. Itu biasanya beberapa hal ya yang bisa kita lakukan ya. Kalau situsnya itu HTTP ya portnya 80 ya. Kalau HTTPS ya kalau kita menyasar yang HTTPS ya, bisa HTTPS gini atau NSL ya, itu nanti target portnya ini 443 ya, portnya untuk HTTPS. Kembali ke sini lagi ya. Di situ hasilnya nanti ya, mungkin kita tahu kayak gini ya, server apa yang digunakan ya. Misalkan di sini Nginx ya, Nginx ya, kemudian Varnish ya, kemudian anti-click checkingnya tidak ada ya, kan menarik ini ya. Kemudian XSS ya, protection-nya not defined ya. Jadi ini mungkin tidak didefinisikan ya, XSS ya, atau XSS itu apa ini ya, cross-site scripting ya. Kalau Anda belum tahu, XSS itu cross-site scripting itu intinya ya injeksi pada sisi kliennya ya, menggunakan halaman website atau aplikasi dari layanan apa yang digunakan ya, mencek ke servernya itu. Nah ini not defined ya. Nah yang menarik sebenarnya ini ya, yang menarik itu sebenarnya
dari contoh ini ya, itu di sini. Ada slash ini. Slash apa. Nah, ini kan kayak folder ya, kayak ada folder yang terbuka gitu ya. Directory ya, folder atau directory. Nah, di mana kadang ini kalau directory itu kan isinya yang penting bisa kita cari di situ kan ya. Ada mungkin file konfigurasi, ada mungkin konfigurasinya tadi ada berisi kredensial, ya, informasi-informasi akses misalkan itu. Ya ini kalau terbuka ya itu rawan sekali ya. Rawan sekali itu untuk dieksploitasi kayak gitu. Ya. Ini ya .ht akses ya. Konfigurasinya ya. .ht aksesnya. Nah, ini ada MySQL history-nya. Nah, ini kan bahaya ya. Nah, ini ada password. Nah, ini kan bahaya kayak kelihatan kayak gini ya. Content authorization information. Nah, kalau di situ misalkan ini katakan ini plain text gitu ya, nggak dienkripsi, ya kan bisa diambil semua malahan. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contohnya yang mungkin bisa didapatkan dari menggunakan scanning Nikto ya. Terus ada juga ini ya, yang kode ini OSVDB, ada kodenya ini 3092. Nah, ini biasanya ini apa artinya itu Anda bisa searching nanti ya, OSVDB. OSVDB ini adalah kerentanan yang dilaporkan di Open Source Vulnerability Database. Nah, tapi ini sudah ditutup 2016. Ya, tapi Anda masih bisa sekarang ya akses yang ini. Common Vulnerability and Exposure. Jadi dilihat kodenya ya, terus nanti ada penjelasannya. Contoh ya, misalkan saya buka terusnya ya. Perlu digali lebih dalam lagi. Jadi memang kalau kita dapat ya, itu nanti belum tentu langsung ketemu passwordnya dengan semudah itu ya. Perlu banyak hal yang dilakukan ya. Sebentar. Ini ya, Anda bisa cari misalkan cv.org. Nah, di sini ini ya, atau mungkin langsung spesifik ya. OSVDB 3092 misalkan. OSVDB. Nah, ini misalkan kayak gini. Nah, ini bisa lihat hasilnya ya. Ada penjelasannya ya, kode ini itu artinya apa. Ya. Nah, ini ada deskripsinya. 3092 itu apa? PHP manufacture. Nah, ini. Earlier, allow remote attacker to bypass authentication. Nah, ini. Ya. Jadi, Anda tidak tahu ya, yang hasilnya dari Nikto tadi ya, bisa cari penjelasannya kayak gini. Nah, berarti ini berbahaya ya. Allow remote attacker to bypass autentikasi. Kalau ada autentikasi di bypass, bisa di bypass. And modify data via direct request. With modified parameter. Nah, ini bisa untuk memodifikasi ya parameter yang ada di sini. Nah, tadi di situ nanti berpotensi lagi itu ya. Lebih detail ya ini ya. Ini yang hasil scanningnya ya. Yang lebih detail itu Anda
bisa tahu ini nanti untuk apa gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya ya, salah satu contohnya. Masuk juga ya dikali. Nah, ini salah satu contoh. Nah, kalau misalkan nggak tahu ini apa maksudnya, bisa dicari di database vulnerability, ya, open source atau nasional vulnerability database, ya. Database kerentanan nasional. Ada yang CVE tadi, ada yang ini. Nah, di situ bisa search juga ya ini vulnerability database-nya. Keyword-nya apa? Ya. Jadi cari nanti ya. Sama yang satunya itu tadi ya. Atau langsung googling juga bisa ya. Itu kode itu artinya apa ya. Oke, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini contoh ya yang dilakukan di Polynema ya. Website-nya Polynema. Itu pakai yang HTTP ya. Ada beberapa hasil ya yang bisa dilihat di situ ya. Misalkan ketahuan ya passwordnya, web servernya Apache ya, Apache versi 2418 ya, Ubuntu ya. Kemudian tadi ya, the anti-click checking bla bla bla, not present. Berarti artinya apa kalau muncul seperti ini? Risiko kena serangan click checking. Ya, kemudian tadi apa? SSS protection is either not defined. Ya, nah itu apa ya, berpotensi tadi diserang cross-site scripting. Ya. Ada lagi ini apa ya, root page-nya. Nah ini kebetulan kalau di Polynema hasilnya itu nggak ada direktori yang secara langsung bisa diakses. Ya. Nah ini root page / ya redirect tuh. Nah ini scanning untuk ini ya, direktori yang terbuka, apakah ada direktori yang terbuka itu di redirect ke home ya, homepage-nya. Nggak ada ya, jadi ya beda dengan ini yang tadi. Ini bahaya sekali yang ini tadi ya, yang AVL.AU ya. Tapi ini scan-nya lama ya. Nggak tahu sekarang sudah ditutupi apa belum ini. Ini untuk contoh aja ya. Untuk gambaran bagi Anda kalau misalkan nggak aman situsnya, bisa nemukan kayak gini ya. Terus ada apa lagi ya? Nah ini Apache 2418 appear to be outdated ya. Out of date ya. Jadi nggak up to date ya versi servernya. Nah, sekarang kan 37 ya. Yang paling tidak ya ini harus diupdate ya. Kemudian apa ini? Modul /modul PHP bla 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 bla. Postnuke ya. Postnuke 0723 ya. Ponic is vulnerable to cross-site scripting ya, sama itu tadi ya. Di sini ya, di sini itu terdapat ya. Ini Postnuke CMS ya. Postnuke CMS-nya itu vulnerable ya terhadap cross-site scripting. Ya, ini catatan dari itunya. Nah ini ya perlu diperhatikan juga ini ya. Nah ini ada member list ya, bla 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 ya, mode load ya, kemudian ini member list ya, indeksnya. Nah ini bahaya ini kalau ini bisa terbuka bahaya. Terus ini ada OSVDB 3268. Anda bisa cari tadi googling ya, ini sudah saya catat linknya ya, hasilnya itu apa ini.
Nah, kalau ini apa ini? Buffer overflow in the script function ya, in the PHP ya. Nah, ini ada kerawanan ini untuk buffer overflow ya di PHP functionnya ya. Nah, ini ya perlu dicek lagi nanti adminnya ya. Apakah solusinya gimana ya? Solusinya mungkin dari sisi konfigurasinya harusnya bagaimana, atau sisi codingnya ya, atau mungkin update ya, update versi PHP-nya, update versi web servernya kayak gitu. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, nanti Anda ngapain? Anda juga menganalisis kayak gini ya. Anda lakukan scanning ya, paling tidak 2 situs ya. Terus nanti Anda lihat, pasti nanti antara satu situs dengan satu lainnya itu beda-beda ya. Siapa tahu ada yang menarik kayak ini tadi ya, yang langsung ke directory. Nah, ini tahuan nanti ya, ada yang tadi apa ya, passwd-nya. Nah, itu kan bahaya sekali ya, sampai bisa diakses ya. Itu ya, itu kayak gitu nanti gitu. Terus ada lagi ya, ini untuk suatu hal hebat ya yang dapat dilakukan oleh Nikto adalah menentukan jenis pemeriksaan yang dijalankannya. Misalkan hanya melakukan uji denial of service atau DOS ya. Nah, ini biasanya pakai tuning ya. Tuning ini perintahnya ya, tuning ada nomornya ya. 0 itu file upload, 1 itu interesting file, 2 miskonfigurasi, 6 denial of service, dan seterusnya ya, 9 SQL injection ya. Kalau pakai contoh kayak saya ini ya, X6 ini berarti kebalikannya ya. Ini seharusnya nggak ada X-nya ya ini ya. Kalau X ya, logikanya adalah ya, kalau if the X option is used, it will reverse the logic and exclude only the stash. Ya, kalau ini pakai X, berarti ini tidak di ini ya, tidak diincludekan. Ya. Nah, ini hasilnya beda ya. Kalau lebih detail lagi pakai tuning ya, nanti ada beberapa hasil yang berbeda ya. Nah, tugas Anda adalah misalkan kayak ini tadi, kalau pakai host bagaimana hasilnya ya, kalau ini pakai TPS dan tuning ya, kecuali 6 tapi ya, kecuali DOS itu hasilnya beda. Nah, itu nanti Anda coba untuk analisis ya. Terus bisa juga disimpan ya. Terakhir ini hasil dari scan-nya itu ya, itu bisa diinstal diekspor ya, diekspor ke format tertentu ya. TXT, plain text ya, ada CSV dan seterusnya ya. Perintahnya adalah ini ya. Nikto minha, terus target setnya min o ya. Output ya, disimpan ke apa, ini nama formatnya, nama filenya. Terus kalau formatnya itu tidak wajib, tapi kalau Anda mau menspesifikkan formatnya ya kayak gini. Ya, ini pakai ini. Min format apa, spasi apa ya, min o ya, terus disimpan nama apa. Nah, nanti dia akan disimpan pada file text dengan nama my output. Nah, gitu. Nah, kira-kira kayak gitu ya, yang penjelasan dari enumerasi ya. Ini masih tahap awal dari reconnaissance ya, ethical hacking ya. Nah, terus ada tugas ya. Anda lakukan lagi ya. Dengan tool Nikto ini lakukan enumerasi
dengan target minimal 2 situs. Yang satu situs Pemda yang sudah di-scanning atau di footprinting pada tugas sebelumnya, dan satu situs lain bebas. Ya. Kemudian buat rekaman layar ya, saat Anda praktek. Kemudian Anda beri caption, beri penjelasan. Ya. Sama mungkin analisis Anda dari hasil scan NICTO-nya itu terhadap target. Ya, di 2 situs ya. Rekamannya nggak usah lama ya, mungkin antara 10-15 menit gitu. Ya. Nanti di-upload di Classroom, link videonya. Oke gitu ya untuk pertemuan ini ya, enumerasi kita gunakan tuh NICTO ya. Atau mungkin contoh sedikit ya. Jadi bentar ya. Oh, ini kok nggak jalan. Bentar. Ada pertanyaan mungkin sambil nunggu. Izin Ya. bertanya, Pak. Oke, nunggu. Untuk praktikumnya kan satu situs kan dari yang kemarin. Ya. Nah, punya saya kan tadi malam itu tak coba bisa, kemudian jam 2 malam itu dicoba itu kelihatannya situsnya itu seperti maintenance, Pak. Jadi tidak bisa. Apakah diganti itu boleh, Pak? Ya diganti aja kalau gitu. Diganti aja. Baik, Pak. Ini situs anu ya, Pemda ya? Iya, Pak. Pemkap. Ya diganti aja lah, gitu ya. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain mungkin pertanyaannya? Ini kok ini ya, bentar. Saya post dulu ya. Jadi kalau Anda praktek kalau sudah pakai kali tinggal nggak perlu install lagi ya. Tinggal gunakan aja ya. Tempatnya yang itu tadi ya, di menu kedua ya. Poin 2, vulnerability analysis. Kalau tadi ya, misalkan situsnya nggak bisa diakses ya, coba cari yang lain aja. Paling tidak dua situs. Yang lain tuh, yang satu tetap ya, tapi ya, yang lain tuh maksudnya tetap yang satu untuk situs Pemda, yang lain bebas ya. Bebas itu boleh komersil ya, .com, boleh organisasi ya, boleh sekolah, boleh kampus, boleh rumah sakit, bebas lah, bebas ya. Itu nanti untuk memberi gambaran yang lain bagi Anda. Hasilnya beda-beda. Kalau bisa mungkin jangan situs yang besar-besar ya. Kalau situs yang besar-besar saya yakin sudah ini ya, sudah aware biasanya ya engineer-nya terhadap keamanannya. Tapi cari yang situs-situs yang kayak medium to small gitu ya. Yang dia layanannya medium to small. Jadi nanti mungkin banyak hal yang menarik ya yang bisa kita cari dari situ. Nah, ini lokasinya di sini ya. Nah, ini vulnerability analysis NICTO ya. Nah, nanti biar aman masuk aja ke root ya. Susu kali ya. Nah, kalau sudah root ya, tinggal langsung jalankan ya. NICTO inha nama hostnya ya. Nama hostnya. Anda kalau tidak hafal bisa lihat ya formatnya di sini, atau kalau nggak hafal lagi pakai help ya, pakai help. Help-nya hanya besar ya. Ini untuk membedakan ya, ini untuk membedakan dengan host ya. Nah, ini kalau host kan hanya kecil ya. Kalau help hanya besar.
Bisa bisa IP ya, bisa domain ya, bisa HTTPS, bisa ya termasuk. Nah ini nanti ada coba hasilnya seperti apa, Anda analisis ya. Intinya di situ analisis ya, intinya situ. Kalau tinggal jalankan kan mudah ya. Pokoknya tahu sintaknya, targetnya sudah tahu kan mudah dijalankan. Nah, yang informasi berharganya itu di analisis Anda itu tadi. Itu nanti ya. Kayak gitu. Oke, ada yang bertanya lain mungkin? Silahkan. Misalkan air. Apa yang itu? Nanti mungkin butuh waktu ya untuk scan-nya ya. Jadi ya sabar aja ya. Untuk apa? Menunggu gitu ya. Nah, kayak gini ini dikit ya ini ya. Di PPT kan sudah ada contoh untuk polinema ya. Bisa coba yang lain. Nah, polinema ya. Terus yang di sini yang lain coba UNER, saya coba UNER sekarang. Nah, UNER mungkin kalau sekilas ya langsung dari hasil scan-nya ini mungkin lebih baik ya kalau menurut saya. Kenapa? Ditutupi ini versinya sudah nggak kelihatan ya. Kalau yang polinema tadi masih kelihatan ya. Nah, mungkin kan kalau kelihatan di sini mungkin ada orang yang tahu misalkan di versi 2418 ini ada kelemahan apa yang perlu di-patch atau mungkin manualnya 2418 itu apa sih? Nah, itu kan jadi kerentanan juga nanti. Tapi kalau misalkan kayak sekarang yang kita coba ya, server Apache gitu aja. Nah ini kan luas ya, luas. Ini kan nggak tahu dia versinya apa. Mungkin nanti dipadukan sama Nmap ya, Nmap yang apa -SV kalau tidak salah ya, yang version. Nah itu kelihatan nggak? Nah, kalau nggak kelihatan ya apa ya ini misalkan jadi target itu ya dia nggak tahu ya, dia masih belum tahu di sini masih perlu melakukan banyak hal lagi karena versinya tidak tahu. Tapi kalau tadi contoh yang kita bandingkan dengan polinema, ya ini kan sudah ketahuan versinya. Nah ini kan apa tindakannya kan beda. Ya. Responnya yang melakukan, misalkan orang disuruh penetration testing gitu kan beda. Ya. Kalau ini sudah langsung ketahuan yang polinema versinya, yang ini belum. OS VDP 877. Anda bisa cari nanti ya. OS VDP 877. Itu apa? Anda bisa cari ya. Ini adalah cross-site tracing. Nah, ini misalkan kan apa di situ ya kita cari di situ ya deskripsinya apa, terus ini kan ada sarannya ya mungkin ya atau mungkin solusi kan ya di sini ya. Remediation ya Apache Apache versi 1334 2055 and later ya. Set the trace enable directive to off in the main configuration file and then restart Apache. Nah, ini kan kita bisa cari ini juga ya. Apa? Solusinya juga di situ ya. Kalau misalkan ini tadi hasilnya oh, ini ada ini ya. Ada manual ya. Ada icon ya.
Nah, ini menarik ya. Menarik lagi ini. Ya. Ya, tadi ini kembali ke 877 ya. HTTP trace method is active. Suggesting the host is vulnerable to AXT. AXT tadi ini ya, cross-site tracing ya. Nah, ini kan syaratnya apa? Nah, di sini kalau kita lihat manualnya, set the trace enable directive to off. Ya, ini trace enable off. Nah, ini kan perlu di off ini berarti ya. Yang ini ya. Tapi kita nggak tahu versinya apasnya berapa ya hasil tracing ini. Nah, tapi di sini ada directory yang bisa diaksesnya. Tapi untungnya ini bukan yang penting kayak yang pas WD tadi. Ini kan manual, Pak, web server manualnya ya, icon ya, atau image ya. Nah, ini ya manual yang terus icon ya. Manual terus tadi apa, icon, manual images ya. Icons terus readme. Kita coba ya. Icon. Sebetulnya icons. Nah, ini ya. Ini yang directory ya, slash. Kalau di Polynyma nggak ada tadi ya. Kalau hasil yang saya coba di Polynyma nggak nemu ya. Root page-nya wis di cut semua ya, sudah di redirect ke homepage ya. Kalau di UNER masih ada beberapa ya tadi. Tapi untungnya bukan yang ini ya. Ini kan bawaan manual, tadi kan bawaan Apache ya. Dokumentasinya. Ini bukan. Tapi kalau yang tadi bahaya ya, yang contoh sebelumnya tadi pas WD ini bahaya ini ya. Kalau sampai dieksploitasi. Nah, ini beda-beda nanti ya. Nah, itu mungkin contoh sederhana yang bisa saya tunjukkan ke Anda nanti. Mungkin hasilnya beda-beda yang Anda lakukan ya. Terus itu nanti Anda analisis, Anda belajar dari sini menganalisis ya. Oke, gitu ya kira-kira yang bisa saya contohkan. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Silahkan ya. Nah, ini sudah selesai. Ini agak berapa ini? 438 second. 2 menit yang tadi ya. Hampir 10 menit. Hampir 8 menit ya. Nah, ini ya. Jadi enggak beda ya, hasilnya kan dari apasnya beda, terus apa beberapa kita masih bisa nemu ya. Beberapa direktori ya di sini. Kok di Polynyma sudah semuanya di-cut ya. Di UNER ya segitu ya. Apa versinya nggak tahu ya kita apasnya. Di Polynyma masih kita bisa kita tahu ya. Oke gitu. Ya nanti macam-macam mungkin dari hasil scan Anda ya. Nah, kira-kira gitu ya untuk materi hari ini. Silahkan nanti Anda praktekkan. Saya beri waktu sampai besok ya. Untuk apa pengerjaannya ini dan untuk apa screen recordnya. Oke gitu. Ada yang ditanyakan mungkin? Belum saya tutup.